Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis, di mana saat ini terhubung melalui Zoom karena Mbak Uni sedang ada di Jepang, Mbak ya. Selamat sore Mbak Uni. Ya, selamat siang di sini Gilang dan teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Saya Zoom dari Tokyo karena insya Allah saya akan meliput Japan Mobility Show 2025. Ini adalah ajang pameran otomotif terbesar di Jepang dimulai tahun 1954 dengan nama Tokyo Motor Show. Pasti kalian udah pernah dengar ya. Dan ini diadakan 2 tahun sekali sejak 2023 karena yang dipamerkan sudah tidak lagi hanya kendaraan ya, mobil, motor, truk segala macam, tapi juga produk-produk yang menjadi solusi dari mobilitas. Maka namanya berganti jadi Japan Mobility Show 2025. Nantikan ya laporan-laporan saya dari acara ini. Siap Mbak Uni, ditunggu untuk update terbarunya Mbak ya. Nah Mbak, kita ke tema pertama di POV Times kali ini, di mana Presiden Trump yang hadir di KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia ini kembali memuji Presiden Prabowo, di mana berkaitan dengan peran dalam perdamaian di Timur Tengah. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Gaza Mbak ya. Menarik hubungan Ya. kedua pemimpin tersebut. Namun ini kan sudah dekat di Malaysia Mbak, tapi kok nggak mampir ke Jakarta? Nah, gimana nih Mbak? Ya, ya Gilang dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat bahwa ini jadi kita bicara 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang kebijakan luar negeri ya. Kan kita masih dalam suasana 1 tahun ya, Oktober ya. Karena tepatnya 1 tahun itu adalah 20 Oktober kemarin. Nah, memang seperti diduga dan kemudian ketika saya wawancara dengan mantan Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda, dia mengatakan Pak Prabowo ini adalah foreign policy presiden. Artinya presidenlah yang tampil langsung menjadi penjuru atau menjadi sosok ya yang menyampaikan posisi Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri, dan ini berbeda sekali dengan 10 tahun di era Presiden Joko Widodo yang dia hampir sangat-sangat sangat jarang menghadiri pertemuan multilateral, tidak pernah hadir langsung secara fisik di sidang tahunan Majelis Umum PBB, hanya pernah lewat virtual. Dan lebih lebih memilih bilateral. Waktu saya wawancara Pak Jokowi seminggu sesudah eh, kita menjadi tuan rumah G20 di Bali tahun 2022, dia mengatakan lebih suka bilateral saja karena jelas dealnya kita bisa dapat apa dari negara mitra ya. Jadi ini beda sekali. Tetapi Pak Prabowo termasuk di pidato yang di UNJA atau Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September di New York, kebetulan saya meliput langsung di sana, itu jelas-jelas mendukung kembalinya multilaterisme ya. Dalam konteks ini berarti juga dia mengatakan jelas sangat signifikan tegas mendukung posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai lembaga yang paling menunjukkan eh, bagaimana dunia harus mempertahankan dan menjaga multilaterisme itu di tengah situasi sebetulnya sejak pandemi ini sudah terbaca bahwa dunia itu kembali lebih memikirkan ke dalam ya, inward looking, memikirkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Sehingga kemudian ini semakin mengurangi ya, menjadi lebih proteksionis, mengurangi perhatian kepada pihak lain, termasuk negara-negara yang membutuhkan, negara kecil, negara-negara di selatan ya. Nah, ini sebenarnya pidato presiden itu banyak dipuji, Presiden Prabowo ya banyak dipuji karena itu ya, dan dia pas membacakannya kan gilirannya pas habis Presiden Trump yang notabene ngebully UN ya,
menganggap bahwa UN sudah tidak berperan dan segala macam. Dia yang justru berhasil mendamaikan konflik di 7 wilayah dan segala macam. Nah, jadi dan tanggal 21 Oktober 2024, hanya sehari sudah dilantik, keputusan signifikan pertama yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah Indonesia bergabung dengan BRICS ya. BRICS itu Brazil, Rusia, India, Cina dan South Africa ya, Afrika Selatan. Nah, ini sebuah keputusan yang cukup mengejutkan karena sebetulnya posisi dari kebijakan luar negeri kita sekian lama adalah tidak tidak ingin bergabung dengan BRICS ya, meskipun ditawarin berkali-kali ya. BRICS ini dianggap semacam upaya organisasi yang dianggap ingin melawan dominasi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang lainnya. Jadi dari awal memang kelihatan bahwa Presiden Prabowo ingin berperan, membawa Indonesia berperan di panggung internasional ya. Hal yang tidak dilakukan oleh presiden di era Presiden Jokowi. Jadi dalam konteks itu sebetulnya agak mirip dengan Presiden SBY. Bedanya adalah Presiden SBY itu ikut pakem yang lumayan lurus lah ya, dengan pakem-pakem kebijakan luar negeri Pejambon ya. Kita menyebutnya Pejambon itu adalah kantor Kementerian Luar Negeri. Tetapi tadi seperti barusan saya katakan, Presiden Prabowo menggebrak dengan join dengan BRICS, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Presiden SBY yang mungkin lebih mengambil cara yang lebih aman dan sesuai dengan pakemnya kebijakan luar negeri kita. Nah, berkaitan dengan pujian Trump ini kan memang ini kan benang merahnya adalah dari pidato itu ya, pidato di PBB mendukung solusi dua negara, tetapi kemudian menjamin keamanan dan keselamatan dari Israel. Satu-satunya kepala negara atau kepala pemerintahan yang menyampaikan hal itu untuk pertama kalinya langsung disambut dengan gembira oleh Israel dan tentu disambut dipuji-puji oleh Presiden Trump yang notabene selama ini menjadi pendukung utama dari Israel ya, yang menghalang-halangi upaya untuk apa namanya tindakan tegas terhadap Israel atas genosida yang berlangsung terutama ya, sebetulnya sudah lama ya, sudah bertahun-tahun, dua dekade, tapi terutama yang parahnya banget ini sesudah Perdana Menteri Netanyahu dan terutama sesudah 7 Oktober 2023 itu adalah Amerika selalu kalau ada keputusan-keputusan di PBB diveto oleh satu dari negara P5 Dewan Keamanan PBB, Amerika itu nggak bisa dieksekusi meskipun didukung oleh 147 negara termasuk pengakuan Palestina sebagai negara. Nah, jadi yang berlangsung kemarin di apa namanya di di tengah-tengah KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur itu adalah sebuah benang merah ya. Satu lagi yang juga banyak mendapatkan pujian termasuk dari Presiden Trump itu adalah ketika Presiden Prabowo mengatakan siap untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ya. Karena memang dalam 20 poin plan mengakhiri perang di Gaza yang dibuat oleh Trump dan didukung oleh negara-negara termasuk Indonesia ya. Karena kan pada tanggal 23 September itu sesudah pagi harinya pidato, lalu siang harinya agak sore ya sekitar jam setengah 4 waktu New York, Presiden Trump mengundang pimpinan kepala negara, kepala pemerintahan dari 6 negara dengan populasi Muslim di dunia, termasuk Presiden Prabowo, dan di situ rupanya dibahas 20 plan itu dan kemudian disetujui ya. Nah, pengiriman 20.000 pasukan itu pastilah dimaksudkan terutama untuk di Gaza. Karena apa? Karena memang dalam 20 plan itu ada pembentukan pasukan stabilisasi internasional, International Stabilization Force ya, yang sesudah kemarin fase pertama dari 20 plan itu
dijalankan ya, gencatan senjata, pembebasan sandera, tahanan di kedua pihak, kemudian dibukanya dan dijaminnya jalur masuk bantuan kemanusiaan. Fase keduanya adalah pembentukan semacam pemerintahan sementara, Board of Peace, kemudian ada pasukan stabilisasi. Nah, tapi kita juga diingatkan ya dalam acara talk show, ngobrol seru, yang mengundang juga mantan Dubes Amerika dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri, diplomat senior Dino Patijala, dia mengingatkan bahwa selama ini tradisinya pasukan perdamaian itu adalah dalam jadi pakai istilahnya tuh pakai baret biru ya. Jadi itu berarti UN Peacekeeping Force yang memang ada ya. Nah, ini yang diingatkan. Jadi kalau Indonesia patuh dan konsisten terhadap statementnya mendukung PBB, maka musuhnya apapun tindakan, keputusan, implementasi, eksekusi yang akan dilakukan oleh Indonesia, termasuk mengirim pasukan perdamaian, haruslah dalam kerangka peacekeeping force-nya PBB ya. Jadi tidak langsung berurusan di luar itu dalam kerangka PBB. Ini yang diingatkan oleh Dino Patijalal supaya konsisten. Jangan sampai nanti Trump ini kan nggak peduli sama PBB nih, Gilang, teman-teman. Tiba-tiba oke deh, wah setuju nih Indonesia mengirim, kita juga mau ngirim, kita mau bikin International Stabilization Force di Gaza. Tapi maunya Trump gitu ya. Dan jadi kalau menurut supaya konsisten Indonesia musuhnya nggak bisa ngikutin maunya Trump, tapi tetap di bawah PBB ya, UN Peacekeeping Force. Nah, ini yang diingatkan. Selain itu tentu dipertanyakan soal apakah kita punya dana untuk membiayai itu ya. Kita kan sedang keuangan kita ini sedang cekak ya, pas-pasan ya. Banyak sekali program dan masyarakat Indonesia yang harus dibantu dengan biaya yang APBN yang pas-pasan istilahnya. Eh, Terus kita menjanjikan akan mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian. Ini juga pertanyaan. Nah, tapi saya ingin apa namanya mengutip ya pujian dari Trump di momen di KTT ke-13. Jadi ada KTT ASEAN ke-47, tapi ini juga KTT ke-13 ASEAN Amerika. Karena kan memang ada ASEAN Amerika, kemudian ada ASEAN Jepang ya. Nah, dia mengatakan eh, memuji Presiden Prabowo terutama atas peran dan dukungannya secara terbuka melalui pidato di sidang umum PBB dan aksi nyata Indonesia dalam membantu menyelamatkan jutaan nyawa termasuk wilayah konflik. Yang sebelumnya Indonesia juga mengirimkan bahkan apa namanya tenaga-tenaga medis, membantu mengirimkan makanan ya kemarin Dubes Mesir untuk Indonesia. Ambasador Lutfi Rauf juga datang ke kantor IDN Times minggu yang lalu dan saya wawancara, dia menceritakan bagaimana peran Indonesia yang sangat penting selama ini menyalurkan bantuan pangan ya, dan tidak hanya pangan, bantuan kemanusiaan beragam barang-barang, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia yang semuanya dibantu ya, karena masuknya kan memang dari Mesir tuh ya. Eh, nah, dia kutipannya adalah kutipan Trump ya. Kita telah menandatangani perjanjian yang kuat. Ada 59 negara terlibat dan banyak di antara mereka ada di meja ini sebagai contoh Indonesia teman baru saya, Presiden Prabowo. Terima kasih telah membantu, kami sangat menghargainya. Lebih lanjut, Presiden Trump mengapresiasi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Saya ingin berterima kasih kepada Malaysia dan Brunei juga kepada teman saya ya. Jadi dua kali disebut ya. Teman saya Presiden Prabowo dari Indonesia atas upaya luar biasa mereka mengamankan hari baru bagi Timur Tengah. Jadi meskipun kalau kita lihat di KTT perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh di Mesir yang menandatangani naskahnya itu ada Presiden Trump, kemudian Emir Qatar, Presiden Turki, tidak ada Indonesia, tetapi Presiden Prabowo hadir di situ. Buat Trump, dukungan dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia itu pasti penting, ya. Dan karena itu dia, kalau kita lihat gesturnya sebetulnya termasuk ketika bisik-bisik ya, waktu pas di New York,
kan juga ada momen yang juga videonya juga di di kita lihat ya, istilahnya itu pull aside ya kalau di diplomasi. Jadi di antara acara kemudian atau sebelum atau sesudahnya kemudian kedua kepala negara tuh pull aside atau bertemu bisik-bisik ya ke pinggir gitulah ya. Ini juga saya rasa terjadi di KTT di Sharm El Sheikh, tapi yang viralnya kan adalah karena di situ ternyata Presiden Prabowo terdengar ingin ingin ketemu atau ingin kontak dengan anaknya Prabowo, anaknya Trump ya, yaitu Eric Trump ya. Sehingga kemudian banyak interpretasi. Kemudian Eric juga malah yang membuka bahwa bahwa Indonesia mereka punya dua proyek komersil ya termasuk lapangan golf dan resort di Indonesia. Jadi orang itu jadi connecting the dot. Kenapa kok Prabowo pengen ketemu Erik? Lalu Erik ketika ditanya kira-kira ngapain ngapain ya Presiden Indonesia pengen ketemu kamu, dia menjawabnya dengan bahwa Trump Trump Organization Business em, keluarga Trump itu punya dua proyek yang besar. Jadi mungkin ada banyak sekali yang bertanya, misalnya kenapa ke pertemuan seperti itu justru bukannya bukannya digunakan untuk membicarakan yang lain ya, bisik-bisik pull aside itu, tapi malah ngomongin sesuatu yang kaitannya dengan bisnis dan malah pengen ketemu sama Erik. Mungkin ada yang mengatakan juga kenapa nggak justru mengundang presiden menggunakan kesempatan itu untuk mengundang Trump datang ke Indonesia misalnya ya. Kalau kami di POV Times melihatnya Gilang pasti keinginan dan undangan untuk berkunjung ke Indonesia itu sudah dilakukan. Baik itu jalur verbal ya, disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo maupun lewat undangan resmi ya. Termasuk juga eh, keinginan Prabowo untuk bisa bertemu dengan Trump di Gedung Putih. Karena beberapa kepala negara yang menghadiri UNGA itu kan juga dalam dalam minggu itu ya kan mulainya high level meeting 22 September sampai tanggal 28 September itu beberapa kepala negara habis dari New York itu terbang ke Washington DC untuk bertemu bilateral dengan Presiden Trump ya. Eh, eh, tapi mungkin waktunya yang tidak mudah. Termasuk pertanyaan kamu yang kedua tadi Gilang, sudah sampai di Malaysia. Kan sebetulnya tinggal terbang kalau pakai jet mas cuma 1,5 jam kali ya untuk bisa mampir ke Indonesia ya. Harusnya bisa dilakukan gitu kan kalau orang mengatakan kalau emang ternyata Trump menganggap Presiden Prabowo ada teman, Indonesia adalah sahabat, dipuji-puji, mengapa kok udah ada di kawasan ini tidak mampir langsung? Nah, secara diplomatik saya bertanya nih tadi kepada sejumlah diplomat senior eh, urusan pertemuan antara kepala negara dan kunjungan ini ya tidak sesederhana yang kita bayangin kayak tadi barusan saya ngomong. Udah sampai di situ kenapa nggak mampir aja sih gitu ya. Jadi ini memang harus ada persiapan, pengaturan jadwal, waktunya Trump mungkin sangat-sangat ketat. Dia berkunjung apa namanya dari hari Senin karena saya di Tokyo hari hari ini Trump dijadwalkan akan tiba dan melakukan kunjungan selama 3 hari di sini ya. Dan itu pasti dimaksudkan untuk meneguhkan kembali peran penting dari Amerika Serikat dalam percaturan global ya. Jepang adalah negara yang besar dan hubungan hubungan dagang antara Jepang dengan Amerika itu sangat-sangat kuat ya. Nah, jadi sementara Indonesia, Presiden Prabowo dijadwalkan ya, dijadwalkan ya, mudah-mudahan jadi, tapi dijadwalkan itu akan menghadiri KTT APEC atau APEC Summit di Korea Selatan tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November. Nah, jadi ngatur waktunya ini tricky ya, Gilang. Jadi nggak semudah, wah kenapa udah sampai di situ kok seperti yang ditulis oleh netizen-netizen ya. Katanya berteman baik, ya sahabat, dipuji, tapi kenapa nggak mampir aja ya? Dalam diplomasi itu tidak semudah itu, Ferguso ya. Jadi aturannya dan masing-masing punya punya agenda yang sangat padat ya. Tetapi
hubungan informal lewat telepon, termasuk waktu negosiasi tarif dan segala macam. Nah, tapi gini Gilang, bagian terakhir saya ingin sampaikan, masyarakat dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo berkaitan dengan diplomasi luar negeri mengharapkan tidak hanya sekedar pamer foto dan pidato, ya. Yang dirasakan sebagian termasuk sejumlah ahli mengatakan, oke, Pak Prabowo pidato di UN, kemudian muncul di panggung di Cina ya, tanggal 3 September. Jadi tadinya kan harusnya datang ke sana tanggal 31 Agustus, tapi situasi di Indonesia waktu itu sedang masih hangat prahara, dia harusnya datang di KTT di Shanghai ya, kemudian tapi akhirnya datang meskipun hanya 8 sampai 10 jam di Beijing, dan fotonya itu kan beredar ya. Di bagian depan itu meskipun ada 26 kepala pemerintahan yang diundang di ulang tahun ke-80 kemenangan perang, sebetulnya akhir dari Perang Dunia Kedua ya. Jadi ada Presiden Xi Jinping, kemudian Presiden Vladimir Putin, kemudian pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, lalu kemudian ada Presiden Prabowo yang ada di deretan depan ya. Dan itu hanya tanggal 3 September, dan kemudian 20 hari kemudian Prabowo ke New York, PBB ya. Jadi jadi kelihatan bahwa Presiden Prabowo tuh ingin bersikap balance, menunjukkan sikap kebijakan luar negeri yang balance, harmonis, seimbang, sama semuanya baik gitu ya. Eh, ini kayaknya kayak di Astagita yang ke-8 ya, menjaga harmoni ya. Tetapi publik menginginkan lebih dari itu. Contohnya apa? Contohnya, kalau soal menghadiri ini, Presiden Prabowo waktu di Hambalang mengatakan bahwa saya itu selalu berusaha untuk menghadiri undangan-undangan HUT kemerdekaan dari negara-negara sahabat. Jadi makanya dia datang ke Singapura ya, kemudian ke Beijing ya. Yang dia tidak datang adalah undangan dari Pakistan karena eh, tanggalnya 15 Agustus. Kita ingat bahwa pada tanggal 15 Agustus Presiden harus menyampaikan 2 pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR, MPR, DPD ya. Jadi ini benar-benar udah sulit dipenuhi. Tetapi publik berharap sekarang Cina, oke, Cina berkepentingan sama Indonesia dan kita datang ke sana. Prabowo diposisikan di posisi terhormat karena di deretan depan. Tapi ayo dong, dan Cina dalam konteks rivalitas dengan Amerika itu berkepentingan supaya kawasan ini, negara ASEAN, kawasan Indonesia yang selama ini hubungan bisnisnya dan Cina menjadi investor yang signifikan buat Indonesia, jadi berkepentingan untuk supaya Indonesia tetap dekat dengan Cina, ya kan selama Presiden Jokowi dekat. Tapi gini, misalnya utang WUS nih, ya kereta api cepat ya. Kalau memang Cina itu punya itikat baik kepada Indonesia, ingin value Indonesia lebih baik, lebih dekat, segala macam, mestinya kan Cina bisa memberikan keringanan atas utang WUS misalnya. Mestinya Cina bisa memberikan bisnis yang signifikan kepada Indonesia. Ya, Eropa dipicu oleh kebijakan tarif Trump, EU SEPA ya, European Union ya, Komisi Eropa, SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement yang pembicaraannya sudah 10 tahun, nggak sign, nggak deal, tapi karena dipicu oleh kebijakan Trump tarif, negara-negara di luar itu kemudian mencoba untuk membangun hubungan-hubungan di luar platformnya Amerika, termasuk dalam hal ini EU SEPA, langsung dia mau sign sama Indonesia setelah 10 tahun. Dan banyak sekali yang selama ini kita harapkan dari EU, EU itu kan pasar yang gede ya. Termasuk selama ini sawit kita selalu dipersulit, ekspor dan segala macam, bahkan sekarang bisa dapat kemudahan visa Schengen untuk yang kedua kali. Jadi banyak kemudahan yang diperoleh Indonesia dari penandatangan EU SEPA. Nah, jadi kita berharap sebetulnya yang sesignifikan dan sekonkret itu
ya, dari yang cuman jangan hanya sudah dipilih. Jadi dengan Cina bagaimana? Clear nih. Karena sekarang itu Gilang dan teman-teman yang terjadi itu memang transaksional, hubungan transaksional antar negara. Me first. Apa yang bisa gue dapatkan lebih dulu ya? Ya. Jadi ya Presiden Prabowo diharapkan benar-benar mementingkan, memikirkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Indonesia apa dari semua pidato dan pengambilan posisi dia dalam bergabung dengan berbagai macam blok termasuk BRIC. Pertanyaan besarnya adalah ketika kita mengatakan bergabung dengan BRIC, Pak Prabowo 21 Oktober 2024, kita juga dalam proses untuk mengajukan untuk bergabung dengan OECD yang notabene itu dianggap blok barat ya. Tapi mau bergabung apapun termasuk dengan BRIC, sekarang misalnya apa manfaat dari BRIC, bergabungnya kita di BRIC itu untuk Indonesia? Nah, ini yang pertanyaan yang perlu dijawab oleh Presiden Prabowo, tidak sekedar hanya menjawab bahwa oh kita berarti menunjukkan bahwa kita bersahabat, berteman dengan semuanya. Kita non-alignment seperti semangat yang apa namanya yang selama ini kan kita masuk gerakan non-blok. Nggak bisa hanya dijawab dengan kalimat seperti itu, karena pertanyaan besarnya dari publik, dari masyarakat, dari rakyat Indonesia adalah, oke kita gabung BRIC, resikonya adalah kita apa namanya dipertanyakan oleh negara Barat, oleh Amerika ya. Bahkan Trump kan mengancam-ngancam tuh kalau apa namanya kalau sama negara-negara yang bergabung dengan BRICS ya, sama Indonesia jadi baik karena ya sejak awal Presiden Prabowo menunjukkan sikapnya untuk mendukung upaya-upaya proses yang sedang dilakukan, terutama yang apa namanya yang dilakukan oleh Trump untuk di Gaza ya, termasuk kan kita sempat tersebar bahwa kita kemungkinan bisa juga bersedia untuk menampung pengungsi dari Gaza misalnya ya. Nah, tapi apa manfaatnya itulah selalu. Jadi kan diplomasi kita harusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat, ya. Dan kepentingan rakyat itu adalah yang signifikan adalah kepentingan ekonomi, nggak cuma sekedar bisa dapat kesempatan untuk foto bareng sama pemimpin, ya. Jadi pemimpin negara-negara besar ya, tapi juga konkretnya apa, ya. Kayak misalnya dengan Amerika, kalau Trump misalnya mengatakan bahwa ini saya bersahabat dengan Presiden Prabowo, ya mestinya kita nggak dapat cuma 19%, jadi tidak puas dengan hanya lebih lebih rendah daripada Vietnam, ya. Tetapi harusnya kita bisa dapat 15% dan dan tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi kalau setiap orang mengatakan bahwa kamu sahabat saya, kamu tuh bagus sekali, dipuji-puji, tapi kemudian implikasi konkretnya yang bisa membantu dalam semua hal, terutama dalam ekonomi dari negara kita, itu kurang dirasakan, ya jatuhnya jadi cuman apa ya, cuman cuman puji-pujian berbunga-bunga dan sangat-sangat diplomatis dan sopan santun aja. Kita nggak perlu, rakyat tuh nggak perlu hanya sopan santun, rakyat itu perlu dampak, impact yang konkret dari hubungan-hubungan dan kebijakan luar negeri Presiden, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang tadi seperti saya katakan di awal adalah foreign policy presiden. Dia yang memimpin langsung. Jadi jenderalnya dia yang depan. Ya. Jenderalnya dia yang depan. Nggak apa-apa, masing-masing pemimpin punya stylenya berbeda-beda. Presiden Prabowo dianggap ingin seperti presiden pertama Indonesia, Bung Karno. It's okay. Tapi sekarang konkretnya apa manfaatnya buat ini? Kalau kita mendukung misalnya 20 plan, ya 20 plan Trump, ya mestinya dukungan itu, dukungan kita yang sangat signifikan dan diperlukan oleh Trump harusnya juga diresonansi oleh dukungan dari Amerika terhadap ekonomi Indonesia. Kira-kira seperti itu, Gilang. Termasuk perjalanan 1 tahun pemerintahan Prabowo bisa dibaca Mbak ya di IDN Times Ya, dan ditonton juga di benar. YouTube Jadi ya. kami membuat Ya. edisi spesial, kolaborasi, redaksi, tim video, tim produk,
packagingnya beda, penyajiannya beda. Silakan disaksikan, dilihat ya teman-teman di situs IDN Times. Kita bikinnya spesial. Oke, Mbak Uni terima kasih banyak untuk waktunya. Jaga kesehatan selalu di sana. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam.